Saya kembali tentang ilmu ini, ikhwan fillah, jazakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanal al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka, itu ada kepandaian. Yang kedua, hirs, ada kemauan yang keras, ada kesungguhan kita dalam belajar ini. Tidak boleh kita nuntut ilmu itu seperti yang tadi saya sebutkan, ya, bermalas-malasan. Sungguh-sungguh, hirs, ada kemauan yang keras. Kemudian yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang keempat, bulghah, ada bekal. Dulu para ulama, mereka ingin belajar ke satu tempat, perjalanan 1 bulan, itu sudah bawa bekal. Ya makanan, segala macam, tinta, karena dulu tidak ada ballpoint seperti ini. Jadi mereka harus isi tinta, sudah dibawa dengan ontaknya. Makanan untuk 1 bulan perjalanan. Jadi kurma, gandum, dan yang dibawa dengan ontanya. Bulghah, harus ada bekal. Dia sudah tinggalkan untuk istrinya dan anaknya, memberikan nafkah, kemudian dalam perjalanan pun dia sudah siapkan untuk belajar, sungguh-sungguh. Bulghah, ada bekal. Kemudian yang kelima, irsyadu ustadz, ada bimbingan ustadz. Mesti ada pengarahan dari ustadz, nggak bisa kita belajar dengan sendiri. Harus ada pengarahan dari ustadz. Kemudian watulu zaman, lama waktunya, panjang waktunya. Jadi nggak bisa nuntut ilmu itu hanya sebentar. Sekarang sebagai pembukaan, nggak bisa nuntut ilmu dalam daurah 2 hari sudah dapat seluruh ilmu di kepalanya. Tidak mungkin, mustahil. Daurah 2 hari mendapatkan ilmu semuanya. Ini hanya miftah, pembuka saja. Supaya antum sungguh-sungguh belajar tentang Islam ini. Belajar Quran was sunnah menurut pemahaman salaf yang nanti saya akan sebutkan lagi. Tentang nasihat para ulama untuk berpegang pada itu. Jadi daurah ini hanya pembuka supaya kita betul-betul belajar sungguh-sungguh. Setelah itu kita belajar terus, muwasalah talabul ilmi, tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Mubarak, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an nadkhulal qabra. Dan riwayat yang lain, ilal mamat. Sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur. Sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita mati. Pernah ada seorang umurnya sudah 80 tahun ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah orang ini patut untuk nuntut ilmu? Kalau dia patut untuk hidup, maka dia patut untuk nuntut ilmu. Kalau dia masih pantas untuk hidup, dia harus nuntut ilmu. Hatta 80 tahun umurnya, wajib talabul ilmi. Jadi nggak bisa dikatakan sekarang gilirannya anak muda nuntut ilmu, tidak. Orang tua wajib nuntut ilmu agar mereka paham tentang Islam ini. Ini yang, dan nuntut ilmu, ikhwan fillah, jazakumullah, itu bertahap, berjenjang. Saya bawakan dalam buku saya Menuntut Ilmu Jamu Surga, mulai dari kitab-kitab tauhid, Usulul Thalatha, Kitab Tauhid, Fathul Majid, Syarah Aqidah Wasatiyah, kemudian Syarah Aqidah Tahawiyah, kemudian Syarh Sunnah dari Imam Al-Barbahari, Usulul Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya, belajar itu akidah. Kemudian baru nanti yang lainnya, kitab fikih antum juga pelajari. Cari kitab-kitab fikih yang ringkas seperti Al-Wajiz yang ditulis oleh Abdul Azim Badawi, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi. Itu pelajari ringkas. Atau mau lebih luas sendiri, Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Muyassara oleh Syekh Husain Awaisyah, 6 jilid. Tapi kalau ini Al-Wajiz 1 jilid. Ditambah lagi nanti dengan fikih kitab-kitab yang lainnya. Yang penting kita tahu yang benar, yang hak, yang rajih dari pendapat para ulama. Tapi mesti ada bandingan dari kitab-kitab yang lain. Ini pelajari, ilmu ini pelajari. Bukannya kita nggak mau belajar tentang fikih tetap kita pelajari. Tapi yang awal apa? Yaitu apa? Kitab-kitab akidah. Kemudian kita fikih. Dan kita harus betul-betul memahami Islam ini betul, faham.
Dan kita kalau diinginkan kebaikan oleh Allah, kita harus paham tentang agama ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman di tentang agama. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bahwa dia baik, menjadi orang yang baik, diberikan dia pemahaman tentang agama. Ini yang kedua, yaitu kita harus terlalu ilmi dan harus betul paham dan tahu adab-adabnya untuk